Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari web yang saya buat untuk tugas dari UTS. Yang pertama, saya akan tampilkan dulu dari eh, struktur dari webnya itu sendiri melalui VS Code. Dari awal itu saya udah buat folder. Di dalamnya itu berisi ada server, ada bagian publik yang isinya untuk style dari webnya. Kemudian views ini beberapa tampilan-tampilan yang nantinya akan ditampilkan di bagian-bagian mulai dari dashboard untuk admin, dashboard untuk user. Ini juga bagian dari data dirinya yang nantinya akan berbeda-beda masing-masingnya dari hak-hak baik dari user maupun dari admin. Ini juga ada tampilan dari login dan registrasinya. Nah, mungkin saya akan tampilkan sedikit terkait dari tampilan dari webnya. Untuk pertama, saya akan jalankan dulu di terminal untuk menjalankan servernya. Dan udah connect, dan kita buka di browser localhost login. Nah, di sini saya akan tampilkan terlebih dahulu dari tampilan dari adminnya dulu. Kita coba login. Di sini dashboard untuk adminnya ada tampilan dari total penggunanya. Jadi ada berapa user yang ada di sini dengan role yang berbeda. Nanti kita bisa lihat dari data pengguna, dan ada data log. Data log ini untuk si data yang diambil dari web ini. Web ini kan fokusnya adalah di project AGV, sistem monitoring. Jadi akan ada 6 data yang nantinya diukur dan ditampilkan di web ini. Nah, ini untuk tampilan dashboard dari admin. Di sini admin dapat hak untuk melihat data pengguna mulai dari NIM. Ini juga ada tabel berisikan masing-masing dari NIM, nama, alamat, telepon, username, dan role-nya. Nah, kita juga bisa menghapus dan menghapus pengguna-pengguna yang ada di sini. Kemudian ini adalah halaman registrasi. Untuk mencobanya, mungkin saya akan coba NIM-nya 123, namanya Ari, alamatnya Bengkong, teleponnya 4545, usernya Ari, passwordnya 123456, dan role-nya user. Di sini ada juga dua pilihan, user dan admin. Dan kita coba close. Nah, di sini untuk data pengguna kita udah bisa lihat kalau misalnya Ari udah terdaftar sebagai role user dengan data yang udah terisi dengan baik. Nah, kita akan coba untuk login sebagai user Ari. Ya, kita akan coba Ari 123456. Oke, ini untuk tampilan dari si user. Di dashboard itu akan ada tampilan deskripsi, tujuan, desain sistem, komponen utama yang digunakan. Ini penjelasan terkait dari web ini digunakan untuk apa, terkait dari projectnya, deskripsi project, tujuan, dan lain sebagainya, yang nantinya juga bisa dikembangkan. Kemudian untuk data diri, ini untuk user berbeda dengan admin. Admin akan ditampilkan data pengguna, dan untuk user itu bisa ditampilkan data diri. Data dirinya itu data diri dari user yang login. Kita bisa lihat bisa dilihat, user bisa melihat sendiri data pribadinya mulai dari NIM, nama, alamat, telepon, dan lain sebagainya. Di sini juga ada fitur untuk ubah password. Udah bisa juga fitur untuk ubah password, dan kita coba juga password lamanya 123456, password barunya 12345. Di sini juga udah tampil password berhasil diubah. Kita coba login 12345 dan bisa login. Nah, ini beberapa tampilan yang ada. Kemudian ini data lognya. Inilah data-data yang akan ditampilkan, tegangan, arus, daya, dan SOC-nya yang nantinya bisa terhubung ketika kita kembangkan webnya. Begitu. Baik, kurang lebih seperti itu.
di bagian hak admin, hak pengguna, dan registrasi. Kemudian saya akan jelaskan terkait dari beberapa bagian. Yang pertama itu dari dashboard admin. Dari awal ini untuk link dari ke arah servernya. Ini juga style yang nantinya dirujukan kepada style CSS di CSS. Kemudian di sini ada bagian dari sidebarnya yang tadi bisa dilihat di sebelah kiri, ada admin, ada untuk admin, ada dashboard, ada data pengguna, registrasi, dan logout. Nah, kemudian di dashboard yang utama itu ada tampilan yang tadi, yang tampilan pengguna, total pengguna, ada total data lognya, ada berapa banyak, dan kemudian ada informasi di sini yang bisa dibaca oleh admin untuk bisa menggunakan webnya dengan baik gitu. Kemudian selanjutnya dari user, sama ini untuk alamat servernya. Kemudian ini juga alamat untuk basis layout dari si browsernya, dari webnya. Kemudian ini ada sidebar yang tadi. Nah, ini tampilannya mulai dari dashboard, data diri, data log, dan logout. Ini yang membedakan antara admin dengan user. Kemudian ada konten yang tadi yang ada judulnya, sistem monitoring, kemudian ada deskripsi dari projectnya, kemudian ada tujuannya, desain sistemnya, komponen utamanya, dengan desain-desain yang udah diatur dengan sedemikian rupa. Kemudian selanjutnya ini juga sama di atas untuk bagian alamat ke servernya. Kemudian ini untuk tampilan-tampilan data dirinya. Lanjut ke data lognya, ini juga ada bagian pembacaan dengan tabel-tabelnya. Kemudian ini ada data pengguna yang ditampilkan di admin. Kemudian ini tampilan untuk login dan registrasi. Kemudian lanjut ke sheet. Sheet ini tujuannya adalah untuk membuat tabel eksekusi pertama, data yang diterima dari server. Jadi ada beberapa parameter yang diambil untuk disimpan di database. Ini mungkin ada NIM, nama, alamat, telepon, dan lain sebagainya. Dan juga password. Ini untuk yang pertama untuk admin. Nah, kemudian untuk yang di server ini untuk memproses dari beberapa hal yang dijalankan di dalam web. Salah satunya adalah ketika login, mereka akan mengeksekusi di bagian ini untuk yang pertama saya coba kasih contohnya di sini. Jadi kalau misalnya nanti login di sini, bagian sini, kalau misalnya tidak sesuai dengan aturannya, maka akan ada keluar passwordnya salah gitu. Kemudian ada pembagian juga dari bagaimana dia membagi antara admin dengan user, kemudian tampilan-tampilan yang dijalankan, dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk video ini akan saya publikasikan melalui saya unggah melalui YouTube, dan mungkin nanti kalau misalnya bisa ditampilkan juga video ini dilampirkan di file zip untuk disubmit di Learning. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurangnya penjelasan dari apa yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.